Santapan Harian, Kamis, 16 Desember 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-7. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pedoman berharga bagi hidup kami. Bimbinglah kami dalam perenungan firman-Mu saat ini ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yehezkiel 7 ayat 1-13. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu, dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba, seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. Malapetaka datang atasmu. Hai penduduk negeri, waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru-hara bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Lihat, harinya sungguh datang, malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruk. Kekerasan bersimaharajalela yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya. Kemolekannya pun akan terhapus. Waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira, dan biarlah si penjual jangan berduka cita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya.
Sahabat Santapan Harian, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, yang menyatakan penghukumannya atas orang yang bersalah. Akan tetapi, apakah itu semua benar-benar terjadi? Tuhan bernubuat bahwa kesudahan Israel telah tiba dan mereka akan berakhir. Tuhan akan mencurahkan murka-Nya atas umat-Nya, menghakimi mereka selaras dengan tingkah laku mereka, dan akan membalaskan segala perbuatan keji mereka. Pernyataan itu diulang 2 kali, menekankan betapa pentingnya umat mengerti prinsip ini. Dahulu mereka meminta bantuan kepada berhala dan menyombongkan diri dengan segala kemewahan. Sekarang penghukuman Tuhan tiba dan mereka tidak berdaya. Semua kebanggaan mereka dirampas dan dihancurkan. Pasukan perang, emas, dan patung berhala sama sekali tidak mengubah situasi. Bahkan bait suci akan dibiarkan Tuhan untuk dijarah dan dinajiskan oleh musuh. Apapun usaha yang mereka lakukan, Tuhan akan menyatakan penghakimannya dan Ia tidak akan membatalkannya. Pada akhirnya, mereka tunduk di bawah pengadilannya dan Tuhan menyatakan dirinya. Akulah Tuhan. Ketika kita melihat kejatuhan kaum Israel, kita harus mengingat bahwa Tuhan itu adil dan kuasa pengadilannya sungguh nyata. Di dalam Perjanjian Lama, hukum keadilan Tuhan adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini adalah perintah yang diberikan supaya umat yang bersalah diadili dan dihukum secara setimpal. Apakah hukum ini juga berlaku bagi kita sekarang? Tentu saja. Kita memang tidak lagi tinggal di masa Perjanjian Lama, tetapi bukan berarti kita terlepas dari keadilannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan maha kuasa. Ialah Sang Hakim yang berkuasa mengadili segala ciptaan. Kita semua nanti akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan memperoleh apa yang patut kita terima sesuai dengan yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar karena pengadilan Tuhan pasti datang. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua perkataan dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau yang menilai hidup kami. Tak ada yang tersembunyi bagimu, ya Kristus. Tilik dan selidikilah hati kami. Begitu banyak kebaikan-Mu yang kami lihat, terima, dan rasakan. Kami akan terus setia dan berjuang melakukan kehendak-Mu di sepanjang ziarah kehidupan kami. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berteduh. Amin.